Mushola kecil itu berdiri di ujung kampung, terhimpit kebun pisang dan kuburan tua yang jarang diziarahi. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, atap sengnya berkarat, namun selalu bersih. Tak ada yang berani meragukan satu hal, mushola itu tidak pernah kosong. Bahkan di malam paling sunyi, selalu ada cahaya redup dan aroma air wudhu yang menenangkan. Semua itu berkat satu orang, seorang marbot tua bernama Samin. Samin telah menjaga mushola itu lebih dari 20 tahun. Ia datang sebelum subuh dan pulang ketika kampung benar-benar tertidur. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, namun langkahnya selalu mantap. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Ia tidak tercatat sebagai warga asli, tidak pula pernah terlihat mengunjungi keluarganya. Seolah-olah hidupnya hanya untuk mushola itu. Keanehan mulai terasa ketika beberapa kali Samin mengalami musibah yang seharusnya merenggut nyawanya. Pernah ia tertimpa reruntuhan kayu besar saat memperbaiki atap, namun hanya luka ringan yang ia derita. Pernah pula ia terseret arus sungai ketika membersihkan saluran air, tetapi tubuhnya ditemukan terdampar di tepi sungai tanpa cedera berarti. Setiap kejadian itu selalu berakhir dengan keselamatan yang tak masuk akal. Desas-desus pun menyebar. Warga mulai berbisik bahwa keselamatan Samin bukan sekadar kebetulan. Ada yang percaya ia memiliki ilmu kebal. Ada pula yang meyakini ia dilindungi sesuatu yang tak kasat mata. Namun bisikan paling menyeramkan menyebutkan bahwa mushola itu tidak hanya dijaga manusia. Sejak isu itu beredar, beberapa orang yang tidak menyukai Samin mencoba mencelakainya dengan cara-cara yang lebih gelap. Santet mulai dikirimkan satu persatu dengan niat menghabisi nyawanya secara perlahan. Namun anehnya, setiap upaya itu selalu berbalik menjadi kesunyian tanpa hasil. Samin tetap hidup, tetap membersihkan mushola, seolah tidak pernah disentuh bahaya apapun. Dan sejak itulah malam-malam di sekitar mushola mulai terasa berbeda. Perubahan suasana di sekitar mushola semakin terasa setelah upaya santet pertama gagal. Warga yang rumahnya berdekatan mulai merasakan hal-hal ganjil yang sebelumnya tak pernah terjadi. Ayam-ayam mendadak berkokok di tengah malam, anjing-anjing kampung menyalak ke arah mushola tanpa sebab, lalu terdiam seketika seperti dicekik ketakutan. Udara di sekitar bangunan itu terasa lebih berat, terutama selepas Isya hingga menjelang subuh. Samin tetap menjalani rutinitasnya tanpa perubahan. Ia membersihkan lantai, menyapu halaman, mengisi tempat wudhu, dan menyalakan lampu mushola dengan gerakan yang sama setiap hari. Namun beberapa orang memperhatikan satu hal yang janggal. Samin sering terlihat menoleh ke sudut-sudut kosong, seperti memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tatapannya tenang, tanpa rasa terkejut, seolah kehadiran tak kasat mata itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Santet kedua dikirimkan dengan cara yang lebih kejam. Media tanah kuburan, serpihan kaca, dan potongan kuku digunakan untuk menyalurkan niat buruk. Malam itu, hujan turun sangat deras, disertai angin yang membuat pepohonan di sekitar mushola meliuk tak wajar. Banyak warga yang mengira Samin tak akan selamat. Namun keesokan paginya ia tetap terlihat menyiram tanaman di halaman mushola seperti biasa. Justru orang yang mengirimkan santet itu yang jatuh sakit. Tubuhnya melemah tanpa sebab medis yang jelas. Ia mengigau, berkeringat dingin, dan mengaku melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumahnya setiap malam. Sejak saat itu, warga mulai yakin bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur. Beberapa orang tua kampung mengingat cerita lama tentang mushola itu. Dahulu, sebelum bangunan berdiri, tempat tersebut dipercaya sebagai lokasi persinggahan makhluk halus penjaga wilayah. Ketika mushola didirikan, makhluk itu tidak pergi, melainkan berdiam dan menjaga tempat suci tersebut. Dan Samin
Entah bagaimana dipercaya telah diterima sebagai bagian dari penjagaan itu. Sejak keyakinan itu menguat, tidak ada lagi warga yang berani terang-terangan mengganggu Samin. Namun di balik ketenangan itu, ancaman belum sepenuhnya berhenti. Santet ketiga sedang dipersiapkan dengan niat yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Santet ketiga dikirimkan dengan cara yang lebih terencana. Pelakunya bukan orang sembarangan, melainkan seseorang yang dikenal memiliki kemampuan ilmu hitam dari luar kampung. Ia datang diam-diam, menginap semalam, lalu melakukan ritual di sebuah rumah kosong tak jauh dari mushola. Niatnya jelas, memutus perlindungan yang menyelimuti Samin dan menghabisi nyawanya tanpa jejak. Malam itu, suasana kampung terasa mencekam. Angin berhembus panas, dedaunan tidak bergerak, meski udara terasa berat. Lampu mushola tetap menyala, memantulkan cahaya kekuningan ke tanah yang basah. Dari kejauhan, bangunan kecil itu tampak seperti satu-satunya titik terang di tengah kegelapan yang menekan. Di dalam mushola, Samin melakukan kebiasaannya menjelang tengah malam. Ia membersihkan sajadah, merapikan kitab-kitab, dan mengunci pintu dengan tenang. Tidak ada tanda bahwa tubuhnya merespon serangan gaib yang sedang diarahkan kepadanya. Namun di luar penglihatan manusia, sesuatu mulai bergerak. Warga yang terjaga malam itu mendengar suara langkah berat di atap mushola, seperti telapak kaki besar yang berjalan perlahan. Ada pula yang melihat bayangan tinggi berdiri di dekat pohon beringin di samping bangunan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah mushola seolah sedang berjaga. Santet yang dikirimkan malam itu tidak pernah sampai pada targetnya. Energi gelap yang diarahkan kepada Samin seakan membentur dinding tak terlihat, lalu terpecah dan berbalik arah. Di rumah kosong tempat ritual dilakukan, pelaku ditemukan keesokan harinya dalam kondisi lemah dan ketakutan. Rambutnya memutih sebagian, matanya cekung, dan tubuhnya menggigil tanpa henti. Sejak kejadian itu, keyakinan warga semakin kuat. Perlindungan terhadap Samin bukan berasal dari ilmu manusia. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan terikat langsung dengan mushola itu. Sesuatu yang tidak menyerang tanpa alasan, tetapi akan bertindak ketika tempat suci itu terancam. Samin sendiri tetap tidak berubah. Ia masih menyapu halaman setiap pagi, menyapa warga dengan anggukan singkat, dan menjalani hidup sederhana. Namun sejak santet ketiga gagal, kehadiran penjaga tak kasat mata itu semakin sering terasa, seolah memperingatkan bahwa batas kesabaran mereka mulai menipis. Setelah kegagalan santet ketiga, suasana di sekitar mushola berubah semakin tegang. Bukan hanya pada malam hari, bahkan di siang bolong pun hawa aneh kerap terasa. Udara di halaman mushola sering mendadak dingin, meski matahari bersinar terik. Daun-daun kering bergerak sendiri, berputar pelan seperti mengikuti langkah sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa warga mulai melihat penampakan yang sulit dijelaskan dengan logika. Sesosok bayangan tinggi berwarna kelabu kadang terlihat berdiri di balik tembok mushola, terutama menjelang maghrib. Wujudnya tidak jelas, hanya siluet tanpa wajah. Namun kehadirannya menimbulkan rasa tertekan yang membuat siapapun enggan mendekat. Setiap kali bayangan itu muncul, Samin selalu berada di dalam mushola, melakukan pekerjaannya seperti biasa. Malam-malam tertentu, suara gesekan terdengar dari arah mihrab, seperti kuku panjang yang menggores dinding. Tidak ada kerusakan yang terlihat, namun bekas-bekas hitam samar kerap muncul keesokan harinya, lalu menghilang dengan sendirinya sebelum diperhatikan banyak orang. Keanehan itu tidak pernah mengganggu aktivitas ibadah, seolah makhluk tersebut tahu batas yang tidak boleh dilanggar.
Orang-orang tua kampung mulai mengingat kembali cerita turun-temurun tentang jin penjaga tempat ibadah. Mereka percaya makhluk itu akan menetap selama tempat tersebut dirawat dengan ikhlas dan tidak dikotori niat buruk. Samin dianggap sebagai alasan utama penjaga itu bertahan. Kesederhanaan dan ketulusannya membuat keberadaan jin itu semakin kuat. Upaya santet berikutnya urung dilakukan. Para pelaku sebelumnya telah merasakan akibatnya, dan kabar itu menyebar cepat. Tidak ada lagi yang berani mencoba, meski rasa iri dan dendam masih tersisa di hati beberapa orang. Mereka memilih diam, berharap keadaan kembali normal. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Setiap malam, mushola seolah menjadi pusat perhatian dunia lain. Bayangan-bayangan muncul dan lenyap. Suara langkah terdengar di tanah yang kosong, dan angin berputar di satu titik tanpa arah jelas. Semua itu memberi isyarat bahwa penjagaan sedang diperketat. Samin tetap hidup dalam ketenangan yang aneh. Ia tidak pernah terlihat takut, seolah ia menyadari bahwa selama mushola itu berdiri dan ia menjaganya dengan tulus, tidak ada santet atau niat jahat yang benar-benar bisa menyentuhnya. Keanehan tidak lagi berhenti pada serangan gaib. Beberapa musibah nyata mulai terjadi di sekitar Samin, seolah ada upaya lain untuk menyingkirkannya tanpa melibatkan ilmu hitam. Suatu pagi, saat ia sedang membersihkan selokan di belakang mushola, tanah di tepiannya longsor. Tubuh Samin sempat tergelincir, namun sebelum ia jatuh ke dalam lubang yang dalam, tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Warga yang melihat kejadian itu bersumpah ada bekas telapak besar di tanah basah, jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia. Pada kesempatan lain, kompor minyak di dapur kecil mushola tiba-tiba meledak. Api menjilat dinding kayu dan menjalar cepat. Banyak yang yakin Samin akan terperangkap di dalam. Namun api padam dengan sendirinya sebelum meluas, meninggalkan bekas hangus yang membentuk pola aneh, seperti cakar melingkar. Samin keluar tanpa luka sedikit pun, bahkan pakaiannya tidak berbau asap. Peristiwa-peristiwa itu menumbuhkan ketakutan yang berbeda di hati warga. Bukan lagi takut pada Samin, melainkan takut pada apapun yang melindunginya. Mushola itu kini dipandang sebagai tempat yang harus dihormati lebih dari sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara kasar di sekitarnya, apalagi berniat merusak atau mengotori. Beberapa orang mengaku bermimpi didatangi sosok besar, bersorban gelap, berdiri di halaman mushola sambil menunduk ke arah bangunan. Sosok itu tidak mengancam, namun kehadirannya membuat tubuh terasa berat dan napas tertahan. Setelah mimpi itu, orang-orang tersebut berubah lebih pendiam dan enggan terlibat gosip tentang Samin. Di tengah semua kejadian itu, Samin justru semakin jarang terlihat di luar mushola. Ia lebih sering berada di dalam, seakan merasakan bahwa penjagaan sedang mencapai puncaknya. Setiap menjelang malam, cahaya lampu mushola tampak lebih terang dari biasanya. Meski daya listrik tidak berubah, warga mulai memahami satu hal. Selama Samin tetap menjadi marbot, mushola itu tidak hanya dijaga manusia, tetapi juga kekuatan lama yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Dan kekuatan itu tidak akan membiarkan satupun musibah merenggut nyawa orang yang telah diterimanya. Sebuah peristiwa besar terjadi pada malam Jumat yang sunyi. Langit gelap tanpa bintang, dan angin berhenti berembus sejak selepas Isya. Kampung terasa seperti terisolasi dari dunia luar. Tidak ada suara serangga, tidak ada anjing yang menyalak. Hanya mushola yang tetap hidup dengan cahaya lampunya yang tenang, namun mencolok di tengah kegelapan. Beberapa warga yang terjaga merasakan tekanan berat di dada, seolah udara di sekitar mereka menebal. Dari arah mushola, terdengar suara langkah berat mengitari bangunan, disertai bau tanah basah dan kayu tua. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat.
Bahkan jalan kecil menuju mushola terasa seperti tertutup, meski secara fisik tetap terbuka. Malam itu diyakini sebagai saat penjaga mushola menegaskan wilayahnya. Bayangan-bayangan besar terlihat berdiri di 4 penjuru halaman, masing-masing menghadap ke arah luar kampung. Wujudnya samar, namun ukurannya jauh melebihi manusia. Mereka tidak bergerak, hanya diam seperti penjaga yang sedang siaga penuh. Di dalam mushola, Samin berada seorang diri. Dari luar, sosoknya terlihat kecil dan rapuh dibandingkan bayangan yang mengelilingi bangunan. Namun justru pada malam itu, untuk pertama kalinya, wajah Samin terlihat sangat tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan. Ia seolah menjadi pusat dari semua penjagaan tersebut. Setelah tengah malam berlalu, suasana perlahan kembali normal. Angin kembali berembus, suara serangga terdengar, dan kampung seperti terbangun dari tidur yang terlalu dalam. Namun bekas-bekas kehadiran itu tertinggal. Tanah di halaman mushola menunjukkan jejak-jejak besar yang tidak bisa dijelaskan. Pagi harinya, jejak itu menghilang, menyisakan tanah yang lebih hitam dari sekitarnya. Sejak malam itu tidak ada lagi upaya mencelakai Samin, baik secara gaib maupun nyata. Orang-orang yang pernah berniat buruk memilih menjauh dari kampung, sebagian pindah tanpa alasan jelas. Mushola kembali sunyi, namun kesunyiannya kini terasa lebih sakral. Samin tetap menjadi marbot, dan kampung itu hidup berdampingan dengan kesadaran baru bahwa ada wilayah yang tidak boleh diganggu dan ada manusia yang dilindungi bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena ketulusannya menjaga tempat suci. Setelah malam penegasan itu, ketenangan yang menyelimuti mushola terasa berbeda. Tidak lagi mencekam, melainkan penuh kewaspadaan. Warga mulai menerima bahwa keberadaan penjaga tak kasat mata adalah bagian dari keseimbangan kampung. Namun rasa penasaran tentang Samin justru semakin besar. Beberapa orang tua mulai mengingat potongan-potongan masa lalu yang selama ini terabaikan. Puluhan tahun silam, sebelum Samin dikenal sebagai marbot, mushola itu hampir runtuh dan tak terurus. Saat itu bangunan tersebut nyaris ditinggalkan. Banyak yang enggan mendekat karena sering mendengar suara aneh dan melihat penampakan di sekitarnya. Di masa itulah Samin pertama kali muncul. Ia datang sebagai orang asing, menawarkan diri membersihkan mushola tanpa meminta imbalan apapun. Sejak hari pertama, Samin memperlakukan mushola dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga merawatnya dengan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Setiap sudut ia jaga, setiap kerusakan ia perbaiki perlahan. Seiring waktu, gangguan-gangguan gaib yang dulu sering terjadi justru mereda. Orang-orang tua kampung percaya. Saat pertama kali Samin menetap, telah terjadi kesepakatan yang tidak pernah disaksikan manusia. Kesepakatan antara penjaga lama mushola dengan manusia yang dianggap layak meneruskan perawatan tempat suci itu. Sejak saat itu, Samin tidak hanya menjadi marbot, tetapi juga bagian dari penjagaan itu sendiri. Beberapa kejadian kecil semakin menguatkan dugaan tersebut. Samin tidak pernah sakit parah, meski usianya menua. Luka-luka di tubuhnya selalu sembuh lebih cepat dari seharusnya. Bahkan ketika ia terlihat kelelahan, keesokan harinya ia kembali bugar, seolah ada sesuatu yang menjaga keseimbangannya. Kesadaran itu membuat warga berhenti mencari-cari penjelasan rasional. Mereka memilih menghormati peran Samin dan mushola apa adanya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang santet, dendam, atau niat buruk. Semua seperti dikubur bersama rasa takut yang pernah ada. Namun di balik ketenangan itu, satu hal mulai disadari. Penjagaan yang kuat selalu memiliki batas waktu. Dan ketika batas itu mendekat, akan selalu ada tanda-tanda halus yang muncul, menandakan bahwa sebuah perubahan besar tak bisa dihindari.
Perubahan besar itu mulai ditandai oleh hal-hal kecil yang hampir tak disadari. Samin terlihat semakin sering duduk diam setelah membersihkan mushola, memandangi halaman yang kini selalu rapi. Langkahnya masih tegap, tetapi gerakannya melambat, seolah tubuhnya mulai mengikuti usia yang selama ini seperti ditahan oleh sesuatu. Warga yang memperhatikannya merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Lampu mushola beberapa kali padam sendiri tepat menjelang subuh, lalu menyala kembali tanpa ada yang menyentuh saklar. Padamnya lampu itu selalu singkat, namun meninggalkan suasana hening yang berbeda, seperti tarikan napas panjang sebelum sesuatu berakhir. Pada saat-saat itu, beberapa warga melihat bayangan penjaga berdiri lebih dekat ke bangunan, seolah sedang memastikan sesuatu. Hewan-hewan kampung kembali menunjukkan perilaku aneh. Kucing-kucing memilih tidur di halaman mushola, membentuk lingkaran tak beraturan. Ayam-ayam enggan masuk kandang hingga matahari benar-benar terbit. Semua itu mengingatkan warga pada masa-masa awal sebelum Samin datang. Namun tanpa rasa ancaman yang sama. Di beberapa malam tertentu, aroma kemenyan samar tercium di sekitar mushola. Meski tidak ada satupun warga yang membakarnya, aroma itu cepat menghilang, digantikan bau tanah basah yang menenangkan. Orang-orang tua menafsirkan aroma tersebut sebagai tanda bahwa penjaga lama sedang bersiap mengakhiri satu fase penjagaan. Samin sendiri tampak menyadari perubahan itu. Ia mulai merapikan barang-barang pribadi yang selama ini hampir tak pernah ia sentuh. Sebuah tas kain lusuh dikeluarkan dan dibersihkan. Kitab-kitab lama disusun lebih rapi dari biasanya. Tidak ada kepanikan, hanya keteraturan yang terasa seperti persiapan diam-diam. Warga mulai diliputi perasaan campur aduk. Ada rasa kehilangan yang belum terjadi, namun sudah terasa nyata. Mereka memahami bahwa kehadiran Samin bukan sesuatu yang akan berlangsung selamanya. Dan ketika saat itu tiba, keseimbangan yang selama ini terjaga akan kembali diuji. Mushola tetap berdiri tenang di tengah kampung. Namun di balik ketenangan itu, semua makhluk yang menjaga, baik yang terlihat maupun yang tidak, seolah sedang menunggu satu momen penting yang akan menentukan masa depan tempat suci tersebut. Malam itu datang tanpa pertanda yang mencolok. Tidak ada angin aneh, tidak ada suara ganjil, dan tidak ada bayangan besar yang menampakkan diri di halaman mushola. Justru ketenangan yang terlalu sempurna membuat suasana terasa berbeda. Lampu mushola menyala stabil, memantulkan cahaya lembut ke lantai yang bersih, seolah ingin mengabadikan setiap sudutnya. Samin menjalani rutinitasnya dengan lebih perlahan dari biasanya. Ia membersihkan setiap bagian mushola dengan perhatian penuh, seakan-akan sedang mengucapkan salam perpisahan tanpa kata. Setiap sapuan kain di lantai, setiap tetes air di tempat wudhu, dilakukan dengan ketenangan yang mendalam. Tidak ada kesedihan yang tampak, hanya penerimaan yang sunyi. Menjelang tengah malam, suasana di sekitar mushola kembali berubah. Udara terasa lebih hangat, bukan menekan, melainkan menenangkan. Beberapa warga yang terjaga melihat cahaya samar mengelilingi bangunan mushola, seperti kabut tipis yang bercahaya lembut. Tidak ada rasa takut yang muncul, hanya keheningan yang membuat siapapun enggan bergerak. Di halaman mushola, jejak-jejak besar kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Namun kali ini, jejak itu mengarah ke satu titik, lalu menghilang, seolah para penjaga tak kasat mata berkumpul untuk satu tujuan terakhir. Tidak ada tanda ancaman, tidak ada sikap siaga. Semua terasa seperti upacara yang tidak membutuhkan saksi manusia. Saat subuh mendekat, cahaya di dalam mushola perlahan meredup. Pintu terbuka, namun Samin tidak terlihat keluar seperti biasanya. Ketika warga akhirnya berani mendekat setelah matahari terbit, mereka menemukan Samin terbaring tenang di dalam mushola. Wajahnya damai, tubuhnya bersih,
tanpa satupun tanda kekerasan atau penderitaan. Kepergian Samin terjadi tanpa sakit, tanpa teriakan, dan tanpa perlawanan. Ia pergi seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugasnya. Pada saat yang sama, aroma tanah basah kembali tercium, bercampur dengan kesejukan yang menyelimuti seluruh mushola. Warga memahami satu hal dengan pasti. Perlindungan yang selama ini menjaga Samin telah mengantarkannya hingga akhir, memastikan ia tetap selamat dari segala niat jahat, bahkan hingga napas terakhirnya. Kepergian Samin mengubah suasana kampung, namun tidak dengan cara yang menakutkan. Mushola tetap berdiri tenang, bersih, dan terawat, seolah tangan-tangan tak terlihat masih melanjutkan apa yang telah lama dijaga. Warga memakamkan Samin dengan penuh hormat, dan sejak hari itu tidak ada lagi yang menyebutnya sebagai orang asing. Namanya melekat sebagai bagian dari sejarah kampung dan mushola kecil di ujung kebun pisang itu. Hari-hari berlalu, dan marbot baru ditunjuk untuk menggantikan tugas Samin. Namun siapapun yang datang selalu merasakan hal yang sama. Mushola itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada ketenangan yang terasa lebih dalam dibandingkan tempat lain, sekaligus kewaspadaan yang halus, seolah ada mata yang selalu memperhatikan. Tidak ada gangguan, tidak ada penampakan menakutkan, tetapi rasa hormat muncul dengan sendirinya. Beberapa kebiasaan aneh tetap bertahan. Lampu mushola kadang menyala lebih terang di malam tertentu. Halaman tetap bersih meski tidak setiap hari disapu. Hewan-hewan kampung sering berkumpul di sekitarnya, lalu pergi dengan sendirinya menjelang subuh. Semua itu diterima sebagai bagian dari keseimbangan yang baru. Orang-orang tua kampung percaya jin penjaga mushola tidak pergi bersama wafatnya Samin. Mereka hanya melepas manusia yang telah menyelesaikan amanahnya, lalu kembali menjalankan tugas menjaga tempat suci tersebut. Perlindungan yang dulu melingkupi Samin kini menyelimuti mushola itu sendiri. Tidak ada lagi santet, tidak ada lagi niat jahat yang berani diarahkan ke sana. Kampung hidup lebih tenang, seolah telah belajar satu pelajaran penting. Ketulusan dalam menjaga sesuatu yang suci mampu mengundang perlindungan yang tidak terlihat, namun nyata dampaknya. Mushola itu tetap berdiri hingga kini, kecil dan sederhana, namun dihormati. Dan nama Samin terus dikenang, bukan sebagai orang kebal atau sakti, melainkan sebagai marboti yang selamat dari segala santet, karena ia tidak pernah berjalan sendirian. Ada penjaga yang setia, siang dan malam, memastikan amanah itu tidak pernah terputus.